Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum waris dalam Islam. Untuk mengawali materi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu mewaris itu ada banyak. Diantaranya ada istilah mawaris, ada istilah waris, ada istilah faraid, atau kita kenal dengan ilmu mawaris, ilmu waris, atau ilmu faraid. Nah, kita tidak usah bingung dengan ketiga istilah itu karena pada dasarnya adalah sama, tentang waris-waris juga, namun istilahnya yang berbeda. Nah, istilah berbeda ini artinya memberikan pengertian beda juga, walaupun semuanya sama, tetapi pengertiannya yang berbeda. Nah, untuk ilmu mawaris, disebut mawaris ini asal katanya adalah dari miroth. Miroth artinya harta yang diwariskan. Nah, jadi titik tekan daripada miroth atau istilah ilmu mawaris ini ditekankan pada hartanya. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seorang meninggal dunia. Nah, jadi menurut istilah, ilmu tentang pembagian hartanya. Ini titik beratnya pada hartanya atau pada warisannya. Sedangkan disebut juga ilmu faraid. Al-faraid ini adalah kata jamak, bentuk mufradnya atau kata tunggalnya yaitu faridoh. Artinya faridoh adalah ketentuan atau bagian atau ukuran. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ketika seorang itu meninggal dan memiliki harta, maka hartanya akan dibagikan kepada ahli waris itu, dan bagian dari ahli waris itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Ada yang mendapatkan bagian setengah, ada yang mendapatkan 2/3 dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam istilah cara pembagian seperti itu, karena yang dititik beratkannya pada bagian, maka biasa disebut juga dengan ilmu faraid atau ilmu tentang disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Nah, itu bisa digarisbawahi perbedaan istilahnya. Kalau mawaris itu cenderung pada hartanya, sedangkan ilmu faraid itu cenderung pada pengertian bagiannya. Nah, adapun unsur-unsur dalam waris mewarisi ini akan berlaku apabila terpenuhi 3 rukun di bawah ini. Yang pertama, harus ada warit. Apa itu warit? Warit itu adalah ahli waris atau orang yang mendapatkan harta warisan. Nah, jadi unsur pertama atau rukun pertama harus ada waris atau orang yang mendapatkan warisan. Dan orang yang mendapatkan warisan atau sebab mendapatkan warisan itu ada 3, yaitu pertama, ada hubungan darah atau nasab atau keluarga. Yang kedua, karena hubungan pernikahan, suami atau istri. Dan yang ketiganya, memerdekakan budak atau disebut dengan wala. Dan ini nanti akan kita bahas. Jadi yang pertama, unsur pertama harus ada dalam waris mewarisi ini adalah orang yang mendapatkan warisan atau istilahnya waris. Yang kedua, harus ada muwaris. Muwaris adalah orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Jadi harus ada orang yang meninggalnya atau orang yang mewariskan. Orang yang mewariskan disebut muwaris, baik secara hakiki maupun secara perkiraan atau takdiri. Jadi hukumnya ini, orang yang meninggal ini ada yang secara hakiki, hakikatnya memang diketahui secara pasti bahwa seorang itu sudah meninggal, atau takdiri, perkiraan. Misalnya orang yang menghilang, tidak diketahui kabar beritanya, di mana dia, kemudian apakah masih hidup atau sudah mati, karena sudah lama dan masih memiliki harta
masih memiliki harta, dan ini harta khawatir kalau misalnya menjadi perebutan, maka agar tidak terjadi seperti itu diadakanlah musyawarah untuk penentuan bagian tersebut, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, harus dicari dulu keberadaan orang yang punya harta itu. Nah, sekiranya tidak ditemukan dengan pasti gitu, tidak ditemukan, tidak ada, maka ya sudah dihukumi meninggal. Dan ini mungkin ada penjelasan secara khusus nanti mengenai bagaimana cara menentukan orang yang meninggal secara takdiri atau perkiraan. Yang ketiganya dari unsur-unsur itu adalah maurus. Maurus adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris atau harta warisannya itu. Nah, tetapi sebelum dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hal yang sebelum dibagikan ada beberapa hal yang dilaksanakan dulu. Yang pertama, harus lunasi dulu hutang mayit. Kedua, gunakan untuk pelaksanaan pengurusan jenazah. Dan yang ketiga, jika ada wasiat, maka dipenuhi dulu wasiat. Dan untuk tentang harta ini nanti bahasannya ada juga di depan, jadi tidak dijelaskan sekarang. Kembali ke rukun-rukun mawaris, ini ada 3. Pertama ada waris, 2 muwaris, dan ketiga ada maurus. Waris orang yang mendapatkan harta atau istilahnya kita sebut ahli waris. Yang kedua harus ada muwaris, orang yang meninggal dunianya atau yang mewariskan. Dan yang ketiga harus ada maurus atau harta warisannya. Kalau ini tidak terpenuhi berarti tidak ada hubungan waris mewarisi. Harus ketiganya ada. Nah, untuk video kali ini kita tutup saja dan dilanjutkan di video berikutnya.